Puji hormat syukur hanya bagi Kristus kepala, mempelai pria surga. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan, ya, yang di rumah juga, ya, persiapkan diri, ya, terutama Alkitab pribadinya disiapkan. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan, karena memang kita butuh firman, ya, apalagi di akhir-akhir ini, situasi keadaan khususnya Indonesia, ya seperti ini keadaannya. Perlu kekuatan iman untuk kita bisa melangkahkan kaki, tidak gampang terpengaruh oleh keadaan akhir zaman, dan juga setiap firman yang kita terima itu akan menguatkan iman kita. Karena berdasarkan Roma 10 ayat 17 sudah jelas mengatakan bahwa iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin iman kita tumbuh dan tidak goyah, karena kalau iman kita gampang goyah menghadapi situasi saat ini, kita akan kacau. Hati kita kacau dan juga enggak ada damai sejahtera. Dan firman itulah kekuatan kita. Jadi setialah mendengar firman, baik saat ibadah, juga setiap pagi yang saya bagikan lewat grup itu juga perlu dibaca untuk menguatkan iman, juga untuk mengingatkan, juga mengarahkan. Karena dari 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menunjukkan kesalahan, dan memperbaiki kesalahan kita, dan supaya kita hidup dalam suatu kebenaran. Kesimpulannya, harus ada firman dalam hidup kita. Jika tidak, hidup kita ya tidak akan karu-karuan, ya. Bahasa Surabayanya tidak akan karu-karuan. Karena itu, mari kita tetap mencintai firman pengajaran, kita terima, ya, dan bersyukurlah bahwa meskipun toh keadaan seperti saat ini, tetap ada firman ini, bersyukurlah. Karena kitab Amos sudah membuatkan pada suatu saat nanti tidak ada firman lagi. Di situ kita akan kebingungan. Karena itu selagi ada kesempatan, mari kita terima firman dengan sukacita dan kita terima dengan penuh ucapan syukur. Karena kalau kita tanpa firman, juga sudah dikatakan dalam firman Allah, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Kehidupan kita akan cenderung menggunakan pola pikir kita sendiri, tidak mengikuti apa kata firman. Dan dengan firman itulah kita akan diajar terus memperbaiki sikap hidup kita, attitude atau tingkah laku kita, hati kita bagaimana, sikap kita bagaimana, bahkan perkataan kita bagaimana. Dan perkataan yang baik pasti berasal dari hati yang baik. Dan masalah hati sudah dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting menjaga hati kita supaya tidak terpengaruh oleh keadaan situasi saat ini. Yang bisa menjaga hati siapa? Ya diri kita. Dan dengan firman pengajaran itulah nanti hati kita akan diarahkan, diperbaiki, supaya menjadi baik, dan kita memiliki hati yang luar biasa, hati yang lemah lembut, bahkan hati yang suka mengampuni, hati yang tidak suka dendam, dan juga tidak ada kepahitan hati. Karena kalau kita nggak menjaga hati kita, bisa juga ya mudah mendendam, dan nantinya juga tidak bisa mengampuni. Padahal Allah menghendaki supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Meskipun berat, ya itulah firman Allah, harus kita ikuti, kita jalani. Kita baca dulu di Matius 6 ayat 12. Ya. Matius 6 ayat yang ke-12. Ya. Silakan berdiri keluarga Sion untuk kita baca bersama. Yang di rumah juga kalau bisa berdiri silakan, kalau tidak bisa ya duduk aja, tidak apa-apa yang di rumah. Ya, 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya. Kalau bagian A itu biasanya bersemangat, ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, itu mestinya bersemangat karena berhubungan dengan pribadi, pasti senang toh. Tapi bagian yang ke B mungkin juga langsung agak berkurang suaranya. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu kan berat.
Tapi Allah memerintahkan kita untuk bisa mengampuni. Memang berat. Sehingga timbul satu pertanyaan, bisakah aku mengampuni? Apalagi kalau didera dengan berbagai macam hal, misalkan sakit hati, dendam. Ya, kita sudah belajar itu apa kepahitan hati, segala macam ya. Kemudian dendam, sakit hati. Ya banyak hal sih yang bisa membuat kita tidak bisa mengampuni. Ini 3 poin saja yang saya sampaikan. Ini penyebab utama bahwa kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, karena sangat tepat sekali ya di Amsal 4 ayat 23 ya. Kita baca dulu ya. Amsal 4 ayat 23. Sangat tepat sekali itu Amsal 4 ayat 23 untuk kehidupan kita ya. Amsal 4 ayat ke-23 ya, kita baca itu ya. Ya, Amsal 4 ayat 23 ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadi ini yang sangat penting untuk kehidupan kita, harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena jika tidak dijaga, muncullah sakit hati, muncullah dendam, dan kepahitan hati. Karena kalau nggak bisa menjaga hati kita, susah untuk mengampuni. Apalagi ya bisa juga terjadi yang menyakiti itu di sekitar kita, lingkungan kita. Bahkan dalam satu keluarga pun bisa juga terjadi saling menyakiti. Karena firman Allah juga mengatakan bahwa musuh orang ya orang seisi rumah. Dalam satu keluarga pun bisa juga terjadi saling menyakiti. Suami sering menyakiti hati istri, dan istrinya karena lemah lembut, rendah hati, tidak pernah memberontak, hanya diam saja. Mengeluhnya kepada siapa? Kepada Yesus. Wis nangis dok di sini. Itu kalau suami yang kurang bertobat, belum bertobat dan tidak bertobat. Seringkali istrinya ya kalau bahasa Jawanya dikayak kalah-kalahan ya. Dan istrinya puji Tuhan dekat sama Yesus. Wis iso nangis tok nang Yesus tok wis. Hanya sambut kepada Yesus. Dan suaminya begitu garangnya, waduh. Ya mungkin karena merasa diri sebagai kepala keluarga ya. Jadi wah semena-mena. Itu si istri bisa sakit hati loh. Tapi karena firman pengajaran dalam hati, wis ya tak ampuni. Masih aku lara hati, tak ampuni sampean. Bersyukurlah kalau ada istri yang semacam itu. Atau sebaliknya, justru istrinya yang mungkin keren ya, mungkin sosialita, waduh, jadi punya segala-galanya, dan suaminya di bawahnya dia statusnya. Mungkin hasilnya pekerjaan di bawah dia. Si istri langsung mengatakan, itu kepala keluarga bagaimana. Itu bisa sakit hati suaminya. Tapi karena suami sudah banyak dengar firman tentang mengampuni, wis mah gak apa-apa lah. Masih aku ini tak ampuni. Dan itu gak mudah. Jadi ini saya belum meluas masuk ke dalam skup keluarga dulu karena perlu dibenahi. Karena tidak mudah untuk membina keluarga. Gak cukup hanya diberkati selesai, tidak. Tapi berkelanjutan. Bagaimana nanti menjalin hubungan yang baik antara satu keluarga. Karena bicara soal pengampunan ini ya kita bereskan di dalam dulu sebelum melangkah keluar. Supaya kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi perlu kita jaga hati kita, keluarga Sion, jaga baik-baik. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mengapa harus kewaspadaan? Karena iblis itu melihat kelengahan kita bagaimana diserang. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang bisa menjaga ya diri kita. Diri kita. Jadi kalau ingin keluarga kita hidup dan diri kita hidup, jaga hati kita masing-masing, bertanggung jawab. Karena kalau bicara soal sakit hati itu enggak selesai-selesai. Bisa luka batin lama sekali dan mengarah kepada dendam. Dan mengarah kepada kepahitan hati dan akhirnya enggak ada pengampunan. Dan Yesus sudah mengampuni kita. Kita tiru sikap Yesus. Yesus disiksa, dianiaya, tetap ya Bapa ampunilah mereka. Itu ucapan yang sangat tulus,
sangat tulus. Saya percaya saat Yesus mengucapkan itu di kayu salib, begitu tulusnya. Di Kalvari, Yesus mau memberikan pengampunan kepada yang menyiksa dirinya. Dan juga kepada kita semua yang berdosa ini. Kita tiru sikap Yesus, ya, bisa menjaga hati dengan penuh kelemah lembutan. Kalau pada malam hari ini, mungkin ada yang sakit hati, saya tidak tahu. Mungkin masih ada sedikit dendam kepada suami, kepada istri. Tapi saya percaya bahwa setiap firman disampaikan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Atau juga perang antara menantu mertua bisa juga terjadi. Mungkin karena mertuanya sudah tidak bisa apa-apa, menantunya sangar gitu kan. Tahu sangar yo, gagal sembarang-sembarang kok Goliat gitu. Sedangkan mertuanya mungkin seperti Daud kecil, perbandingannya ya seperti langsung semena-mena. Waduh. Iso paling ngono sabar. Ngono tok. Masih 3 poin ini ya, belum masuk ke dalam ya. Saya merasakan ini ada yang sakit hati nih. Ya enggak tahu ya siapa. Kalau enggak di sini ya di rumah ya. Yang ikut ibadah di rumah. Ya enggak tahu sakit hati dengan rekan kerja bisa loh. Dendam dengan rekan kerja bisa. Mungkin gara-gara sampean aku dikeluarkan. Bisa juga. Satu hal yang saya percaya, sangat percaya, bahwa setiap firman yang aku sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi bicara pengampunan ini luar biasa. Karena memang ada hubungan dengan kepahitan hati dan sakit hati. Dan Allah mau kita belajar untuk mengampuni. Itu. Yang paling susah adalah kalau orang tua menyakiti hati anak-anak. Dan anak-anak, ya apa ya? Wih, papa mama aku tersakiti terus aku. Tersisihkan, sakit tau enggak? Dia hanya memandang orang tuanya dengan nelongso melas. Dan orang tuanya enggak peka, tambah dadi. Jangan memulosoro anak-anak. Hei Bapak, jangan sakiti anakmu. Firman Allah lu ya. Dan Bapak termasuk saya berarti. Hei Luis, jangan sakiti hati anakmu. Enggak, saya tidak pernah sakiti hati anak-anak saya. Mereka berdamai saya dengan terus. Ya. Coba tanya anak-anak saya. Tidak pernah tersakiti. Tidak pernah teraniaya. Tapi mereka sering ada penghabisan makanan itu. Saya bersyukur sampai sekarang ini saya belum pernah menyakiti hati anak. Enggak tahu mereka kalau merasa langsung teraniaya ya. Tapi saya tidak pernah menganiaya itu. Tidak pernah. Kata-kata ya saya tidak pernah, wah itu tidak pernah. Atau Samuel pernah tersakiti hatinya oleh papa? Bilang enggak enggak kan dia. Ikut tak kongkon berarti. Oke, ya. Jadi orang tua pun perlu menjaga hati supaya nanti enggak menyakiti hati anak-anak. Dan sebaliknya, supaya balance, ada keseimbangan, anak-anak pun juga belajar bagaimana tidak menyakiti hati orang tua. Jadi nuansa damai sejahtera, nuansa bahagia itu ada. Belajar mengampuni, ya. Meskipun sakit di hati, mari kita belajar mengampuni. Karena itu kehendak Yesus dalam kehidupan kita, ya. Membebaskan, menghapuskan, membuang kesalahan orang lain. Itu makna mengampuni. Jadi kalau ada yang bersalah pada kita dan kita tahu siapa orangnya. Yesus tahu dengan jelas siapa yang membuat dirinya tersalib. Sehingga langsung dikatakan, ya Bapak ampunilah mereka. Kata mereka itu berarti Yesus tahu. Yesus tahu betul, tahu persis siapa yang membuat Yesus tersalib. Kalimat ya Bapak ampunilah mereka itu enggak asal sebut. Yesus tahu siapa orangnya. Tapi dengan tulus hati mengatakan itu. Adem nangat, plong. Jadi mengampuni berarti membebaskan atau menghapuskan atau membuang kesalahan orang. Dan ini seringkali kita dengar mengampuni. Ya dengar saja, tapi untuk prakteknya, untuk melakukan itu bukan hal yang mudah. Tidak gampang loh. Bagaimana untuk mengampuni itu? Enggak mudah. Enggak mudah. Sudah diampuni, berbuat lagi salah. Bagaimana coba? Sudah mengampuni, dia diampuni,
ngulang lagi kesalahannya. Nah pertanyaannya, kita mau mengampuni lagi enggak? Itu. Setelah tak ampuni. Loh, salah mana? Bagaimana sikap kita? Tetap mengampuni yang pertama saja atau yang kedua atau yang ketiga? Bagaimana? Bagaimana responnya keluarga yang di gereja? Jika ada yang kita bilang, oke lah kamu tak ampuni, tapi kemudian dia berbuat salah lagi. Bagaimana sikap kita? Tetap mengampuni yang pertama saja atau mengampuni lagi? Tidak apa-apa. Bersuara saja, toh yang di rumah tidak dengar. Tidak apa-apa. Bagaimana? Bingung ya? Sabtu saya jelaskan bagaimana sikap kita. Jadi 2 seri ya. Yang pertama ini masalah bisakah aku mengampuni? Nanti hari Sabtu akan saya jelaskan lagi, lebih mendalam lagi bagaimana sikap kita. Kalau yang kita ampuni mengulang kesalahan lagi. Sabtu tunggu ya. Sabtu ya tidak live streaming. Offline, tidak apa-apa, datang aja supaya tahu kelanjutannya. Ini bagian yang pertama. Oke. Mengampuni itu membebaskan atau menghapuskan kesalahan orang lain. Matius 18 ayat 24 sampai 27. Ya. Matius 18 ayat 24 sampai 27. Agak panjang sedikit ya, tapi tidak apa-apa kita baca pelan-pelan ya. Supaya kita lebih memahami makna untuk mengampuni ya, supaya lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Matius 18 ayat 24 sampai 27 ya. Biar saya siapkan dulu. Oke, kita baca ya. Mulai. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Melanjutkan tentang makna mengampuni itu membebaskan, berarti tidak ada sikap untuk mau menuntut balas. Ya sudah bebas. Jadi ayat 27 ya ditekankan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Selesai sudah. Jadi tidak diungkit-ungkit, tidak diundat-undat. Karena kelemahan manusia adalah kadang-kadang kalau ada yang bersalah itu diundat-undat. Bahkan masa lalu diungkit-ungkit. Nah kalau suka mengungkit masa lalu, itu enggak ada suatu ketulusan untuk mengampuni. Selesai ya sudah. Yesus kalau mengampuni enggak mengingat pelanggaran kita, sudah selesai. Dan Paulus katakan, aku enggak melihat ke belakang, aku melihat ke depan. Jadi kalau kita memiliki hati yang mengampuni, selesai ya sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan yang lalu, nanti enggak selesai. Langkah kita ke depan itu masih panjang dan masih banyak yang harus dibereskan. Kalau kembali ke masa lalu, kapan majunya? Sudah sekian, mundur lagi. Sekian, mundur lagi. Enggak selesai-selesai. Ya, sudah selesai. Ampuni, bebaskan. Wis, sudah. Ayo berdamai, berpelukan. Ya. Ya tidak perlu tangis-tangisan kan biasa gitu toh. Kalau saling salah, berpelukan, tangis-tangisan. Tidak apa-apa lah itu ungkapan isi hati. Bukan masalah berpelukannya, tapi lepaskan kesalahan itu, selesai sudah. Itu. Ini perintah Allah kepada kita semuanya yang hadir pada malam hari ini di gereja, juga yang di rumah mengikuti ibadah live streaming. Kalau malam hari ini masih ada kepahitan hati dan tidak bisa mengampuni, firman Allah ingat mengajar kita dan menunjukkan kesalahan kita
dan memperbaiki. Allah mau kita dipulihkan. Allah mau hidup kita dipulihkan. Dan Allah mau kita menjadi pembawa kabar baik. Kalau kita masih saja memendam kepahitan hati dan suka sakit hati, bahkan dendam, kata orang dendam kesumat ya, itu gimana bisa menjadi pembawa kabar baik? Enggak akan bisa. Seorang pembawa kabar baik, dia memiliki hati yang mengampuni. Itu kehendak Allah. Hati yang mengampuni. Bahkan Yesus berfirman, berkatilah yang menganiaya kamu. Itu kan bertolak belakang dengan ajaran dunia. Jika ajaran dunia, ya balas ya balas. Tapi Yesus mengajar beda. Yesus mengajar apa? Berkatilah yang menganiaya kamu, doakan. Maksudnya apa? Supaya juga dia bisa bertobat. Karena Allah itu mau mencurahkan kasih-Nya bukan hanya kepada kita saja, kepada orang lain juga yang mau percaya dan bertobat. Yesus itu enggak pilih kasih, semua sama. Kalau kamu percaya, bertobat, ya terimalah kasih itu. Monggo, kalau kasihan semuanya kita belajar untuk mengampuni ya. Belajar mengampuni. Memang terasa sakit di hati, tapi itulah kehendak Allah dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Menghapuskan itu tidak ingat-ingat lagi, gitu. Jadi mengampuni itu kan membebaskan. Menghapuskan, namanya menghapus itu enggak dieling-eling maneh. Namanya dihapus, ya sudah enggak usah dicari-cari lagi. Kalau di WA misalkan dihapus itu kan ya dicari-cari enggak iso dihapus. Sehingga muncul gambar berikutnya, kok dihapus pesannya, kan aku belum baca, kan gitu ya. Ya toh? Jadi enggak usah diingat-ingat lagi. Mazmur 25 ayat 7. Mazmur 25 ayat 7. Silakan dipersiapkan, kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 25 ayat yang ke-7 ya. Ya, mulai. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Amin. Menghapuskan berarti tidak usah mengingat-ingat lagi. Perhatikan ya. Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Ini permohonan Daud. Dia meminta ampun atas segala kesalahannya dan meminta kepada Tuhan supaya tidak mengingat pelanggaran-pelanggarannya. Dan memang Tuhan Allah tidak pernah ingat. Selesai ya sudah gitu. Kalau kita masih ada ganjalan di hati, pada awalnya ya sudah aku ampuni kamu, aku maafkan kamu, kamu tak ampuni, tapi masih ada ganjalan di hati, itu enggak tulus, enggak sejahtera. Sampai kapanpun dia enggak akan sejahtera hatinya. Kenapa? Masih mengingat kesalahan yang lalu. Padahal menghapuskan ya sudah, selesai, sudah. Kita tapaki langkah hidup yang baru bagaimana, kita perbaiki kehidupan kita yang baru bagaimana. Mengampuni. Allah menghendaki kita belajar untuk mengampuni. Ya. Sekarang ini banyak orang yang tersakiti, di PHK, itu sakit hati loh. Sudah diandalkan, tahu-tahu besok muncul surat, kamu dipecat. Waduh, rasanya dendam kepada pimpinan. Oh itu, bersyukurlah dia anak Tuhan yang taat. Ya sudah, karena dalam setiap peristiwa pasti ada rencana Tuhan yang indah, kan gitu. Meskipun torodok, waduh kita jaga, no. Cicilanku tambah ke, dipecat, itu kan. Gelo loh. Cicilannya akeh tapi besok enggak usah dipecat lah, berkurang. Iki tak jaga no, gambar cicilan tiba-tiba berkurang. Bagaimana, ngeluh enggak? Bingung enggak? Sing dijaga no luput. Kadung persiapan cicilan, waduh ngeluh. Seperti kesaksian seorang pedagang ya. Dia tahun lalu ambil kredit mobil. Wah, kaget aku. Waduh, keren mobilnya. Tipe yang terbaru. Tahun kemarin kan lancar, tidak ada corona, lancar. Begitu masuk tahun 2021 ini ya awal-awal itu dia masih belum corona, dia masih lancar 2020 ya masih lancar-lancar, tapi corona belum selesai sampai tahun ini.
Bingung dia. Kan nggak mungkin dikembalikan, cicilannya gede. Belum cicilan mobil, rumah juga belum selesai cicilannya. Waduh, berkurang. Waktu saya ketemu, tapi saya lihat dia semangat. Yo kerjanya nambah gitu kan. Wah keren. Nggak ada penyesalan karena adanya ini. Tetap dia semangat meskipun toh berkurang. Cicilan mobil dan rumah belum tuntas, kena corona, pasti penghasilan kan turun. Itu kalau nggak lapang dada, nggak sakit hati. Tapi sakit hati pada siapa? Dia pedagang, gitu kan. Masuk nyalano konsumen, gitu kan. Ini bisa banyak orang sakit hati loh, dijaga no. Gitu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita percaya Yesus memelihara kehidupan kita. Apapun yang terjadi, berserahlah pada Tuhan. Seperti Ayub katakan tuh, Ayub 2 ayat yang ke-10. Tadi pagi saya sharekan itu, kita baca lagi. Ayub 2 ayat yang ke-10. Nanti di awal kalimat enggak usah keras-keras ya, karena enggak enak didengar. Di Ayub 2 ayat yang ke-10 ya. Setelah Mazmur itu Ayub ya. Jangan dicari di Perjanjian Baru, enggak ketemu ya. Di Ayub 2 ayat yang ke-10 ya. Di awal kalimat tetap biasa ya suaranya, enggak usah terlalu lantang karena tidak enak didengar. Kita baca ya. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Joget-get ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ya toh, nah ini kan itu yang tidak mendukung. Ya tak bacakan lebih agak tegas sedikit lah karena asik ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini kalau di depan seorang istri, bagaimana ya perasaan istrinya ya? Ayub pasti nggak ini tuh. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Saya percaya ekspresinya Ayub rodok. Wah, gila. Kan nggak mungkin engkau gila, kan nggak mungkin ya. Pasti gila. Gitu ya. Tapi bagian yang tengah-tengahnya perlu kita cermati. Nah saat ini kita dalam keadaan yang sangat tidak enak. Dan ini sangat meneguhkan iman saya, ayat ini. Makanya tadi bagi saya share itu, saya dikuatkan. Apakah kita hanya menerima yang baik saja? Terus yang nggak baik kita tolak? Itu loh. Makanya saya sharekan itu karena saya diberkati, saya dikuatkan iman. Gitu. Haleluya. Ya. Kalau kita bisa bersyukur, ini kan intinya bersyukur. Gak ada sakit hati. Dalam satu instansi kita bekerja, tahu dikurangi penghasilan kita atau dipotong segala macam. Jika kita tahu ayat ini, kita bersyukur. Tidak akan dendam, tidak akan sakit hati. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di lain kesempatan. Atau Tuhan punya berkat lewat cara yang lain. Satu hal yang harus kita lakukan, mendekatlah kepada Tuhan. Imani Mazmur 65 ayat yang kelima itu loh. Berbahagia yang kau suruh mendekat di pelataran, kamu akan kenyang dengan kebaikan. Mazmur 65 ayat 5. Supaya kita tidak bimbang iman kita. Mazmur 65 ayat yang kelima. Oke ya, kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Keluarga Sion semua saja, baik yang di gereja, juga yang live streaming. Situasi saat ini begitu tidak karu-karuan. Mendekatlah kepada Tuhan, kita akan kenyang dengan kebaikan. Tuhan memelihara kehidupan kita. Tetap percaya. Setiap kali ibadah, datang ibadah, itu mendekat. Dan Allah mau membuat kita kenyang dengan kebaikan dari Allah. Jangan malah menjauh, gak bisa. Mendekatlah. Ya. Dengan mendekat,
kita dekat dengan Allah. Dan orang yang suka mendekat kepada Allah itu pasti hatinya semakin hari diproses, memiliki kelembutan hati. Mengapa? Karena Yesus katakan, aku rendah hati dan lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu nggak bisa terus marah-marah, terus sakit hati, nggak bisa. Dan kalau kita dekat kepada Yesus, maka sifat karakter Yesus akan mempengaruhi kita. Karena di mana kita bergaul itu akan mempengaruhi kita. Lingkungan di mana kita bergaul akan mempengaruhi kita. Nah, kalau kita dekat dengan Yesus dan sifat Yesus seperti itu, lemah lembut dan rendah hati, maka kita juga akan tertularkan. Tapi jika kita jauh dari Yesus dan lebih lama di dunia yang begitu keras, yang begitu dengan berbagai macam hal yang keras-keras, ya kita terbentuk. Tidak pernah bersyukur, terbentuk. Tapi jika dekat dengan Yesus, karakter Yesus kena dalam kehidupan kita, penuh ucapan syukur, lemah lembut itu. Dan orang yang dekat dengan Yesus itu hatinya penuh dengan pengampunan. Karena dia percaya Yesus pasti membela kehidupannya. Tapi jika jauh dari Yesus dan banyak berkumpul di dunia, itu pengaruh dunia kejam. Makanya dekatlah Yesus. Dekat Yesus. Kita akan memiliki hati yang bisa mengampuni. Orang dekat Yesus tenang hidupnya, enggak gampang sakit hati. Orang yang gampang sakit hati itu jauh dari Yesus itu. Dekat toh, tentrem hatimu. Tak jamin. Dekat toh sama Yesus. Untuk masalah apa dekat Yesus tenang. Enggak gampang tersinggung sakit hati enggak. Tekun berdoa, enggak gampang sakit hati. Penuh dengan hati yang mengampuni. Ya. Membuang, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi mengampuni itu menghapuskan juga membuang. Namun membuang kan enggak diingat-ingat lagi. Mazmur 103:12. Jadi makna mengampuni itu membebaskan, menghapuskan, juga membuang. Ya sudah, enggak usah diingat-ingat lagi. Namanya dibuang. Ya masa kita buang barang yang jelek diambil kembali kan enggak mungkin. Biarkan saja. Di Mazmur 103 ayat yang ke-12. Mulai, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dijauhkan, dibuang. Segala hal yang sudah dibuang, yang jelek-jelek dibuang, ya jangan diambil lagi. Nah, kalau kita mau belajar mengampuni itu berarti membuang kesalahan. Ya sudah, tidak usah diingat. Jika kita mengingat sama saja kita mengambil kembali. Maksud mengambil barang yang sudah dibuang, yang jelek-jelek. Tidak akan bisa. Lepaskan, ya sudah, lepaskan. Orang yang masih menyimpan dendam selamanya nggak akan sejahtera hidupnya. Kacau, terus nggak ada kedamaian sama sekali. Bahkan dalam keluarga pun tidak ada kedamaian. Kenapa? Tidak ada sifat untuk mengampuni. Dendam, sakit hati, masih menyimpan. Itu keluarga nggak bisa sejahtera, nggak bisa bahagia. Karena dasar kebahagiaan dari keluarga ada hati yang mau mengampuni dan nggak mudah sakit hati. Itu. Betapa indahnya kalau keluarga kita, setiap anggota keluarga ada hati yang mengampuni. Tapi ya juga yang sering kali berbuat salah, sering menyakiti juga perlu bertobat, nggak bikin masalah terus. Makanya firman Allah itu mengoreksi kesalahan kita. Makanya juga setiap anggota keluarga perlu terima firman. Setiap pribadi agar tahu apa yang harus kulakukan. Itu perlu. Bukan hanya orang tua, anak-anak, semua anggota keluarga harus terima firman. Karena dari firman itulah yang akan mendidik anggota keluarga itu menjadi pribadi yang baik. Setiap pribadi harus terima firman. Jangan jaga bapak ayah anaknya, enggak bisa. Semua pribadi harus dengar firman. Dan nanti saling mendukung, saling menopang. Di situ muncul keluarga yang penuh bahagia dan damai sejahtera. Dan Allah melihat, aduh aku bahagia melihat anak-anakku seperti ini. Begitu. Haleluya ya. Belajar mengampuni, membuang kesalahan. Mengapa pengampunan penting untuk orang percaya? Mengapa penting? Ya. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Jadi Efesus 4 ayat 32 ya. Mengapa penting? Bisakah aku
mengampuni? Bisa, asalkan kita mau belajar sungguh-sungguh. Ya. Dan mengapa penting untuk mengampuni? Efesus 4 ayat 32 kita baca mulai. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mengapa kok mengampuni itu sangat penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Karena ya memang merupakan suatu perintah. Di mana perintahnya? Perhatikan. Tetapi hendaklah kamu. Itu perintah. Jadi kita diperintahkan untuk ramah dan seterusnya sampai kepada saling mengampuni. Dan mengapa kita diperintahkan untuk saling mengampuni? Karena Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Jadi kita ikuti teladan Kristus. Kita belajar mengenal lebih dalam lagi karakter Kristus dan menirunya. Milikilah pikiran Kristus, itu Paulus katakan. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Perasaan Kristus bagaimana? Memiliki perasaan yang penuh dengan pengampunan. Perasaan berhubungan dengan hati yang penuh pengampunan. Kita diperintahkan, hendaklah kamu kan pribadi. Jadi setiap pribadi kita perlu untuk melaksanakan firman Allah, yaitu belajar untuk mengampuni. Hendaklah kamu. Mari kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Dan kalau kita merasa belum mampu menjadi pelaku firman, tetap bawa dalam doa, Tuhan, tuntun aku untuk bisa menjadi pelaku firman. Aku mau belajar mengampuni, Tuhan. Aku mau belajar mengampuni. Dekatkan diri kepada Tuhan, kepada Yesus. Agar kita bisa memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Enak kok. Orang bisa mengampuni itu adem nang hati, damai sejahtera, hidup tidak gelisah, tenang. Itu orang bisa mengampuni, luar biasa. Cermin kehidupan rohani. Jadi rohani yang bertumbuh itu pasti dia ada pengampunan. Kalau dia mengatakan aku rohaniku tumbuh tapi tidak pernah mengampuni, itu bohong itu. Pertumbuhan rohani itu dibuktikan juga dengan hidup yang bisa mengampuni. Matius 5. Matius 5 ayat 23 sampai 24 ya. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sudah berdamai dengan saudara. Kakak sudah berdamai dengan adik. Apakah adik sudah berdamai dengan kakak? Bagaimana? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Pengampunan itu mengarah kepada suatu perdamaian. Orang yang suka mengampuni, dia suka kehidupan yang penuh damai. Dan orang yang suka berdamai itu kehidupan rohaninya makin meningkat. Gak mungkin kalau rohaninya tinggi tapi dia suka bertengkar, suka sakit hati, itu gak mungkin. Karena makin tinggi rohani, makin dewasa rohani, dia makin rendah hati dan bisa mengatur dirinya sendiri. Ada penguasaan diri yang luar biasa. Karena sakit hati, dendam, kepahitan juga bicara soal penguasaan diri. Buah roh yang ke-9. Kalau dia tidak bisa menguasai diri, penuh dengan kepahitan hati, dendam. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Mungkin bukan saudara serumah, dulur. Mungkin jek aker-akeran, ambek budene, bulie. Ya apa? Jek tarung ambek bulie. Kalau respon berarti wis damai. Ambek budene. Gak respon, wis damai, puji Tuhan. Pak Dene. Aman. Bude, Pak D, Pak Le. Aman. Ambek tante? Aman kabeh. Rugi aku khotbah berarti. Bagaimana? Aman semua?
Kan respon. Terus iki apa bingung. Oh, dengan pimpinannya di pekerjaan sudah aman? Loh, agak jawab. Haleluya. Nah ini wis. Pergilah bersama dengan saudara ini merembet kemana-mana ini. Ambek kepala sekolahku masalah nggih aturan iki aku gak ngerti. Damai sih. Gitu. Loh kan pimpinan berhak, namanya pemimpin. Lek gak diatur jadi pimpinan. Gaya pabrik dhewe, gaya sekolah dhewe, aman. Gitu. Loh kita ini kan anak buah loh. Saya harus ikuti apa kata pimpinan. Masuk kadang-kadang kok ngene, kudu melu, ya apa? Gak gelem melu, ya gaya sekolah dhewe. SMP Luis Jaya ngono. Kalau sing daftar, ya bagaimana? Kadang nggak, saya pun juga merasakan kadang aturannya nggak sesuai, tapi saya harus ikuti. Dan saya ikuti dengan sukacita, ya harus dielok ya, gitu. Berdamailah dengan makna saudara itu kan luas. Bukan hanya skup yang kecil, tapi saudara seiman. Saudara yang lain. Kan Yesus katakan saling mengasihi sesama. Kata sesama ya saudara. Kita bersaudara. Kita orang bersaudara. Gitu. Haleluya ya. Sudah berdamai? Nanti di rumah direnungkan ya. Tiba-tiba bapak dhewe belum berdamai. Loh. Mungkin mau meneng gak wani jawab. Dikonang lek jawab soal iki. Ambek ibu dhewe tiba-tiba gak berdamai. Loh, berdamai ya ora. Ya. Ingat ayat ini ya, berdamailah loh ya. Itu menunjukkan rohani kita tumbuh. Ternyata mengampuni juga hukum tabur tuai. Lukas 6:37. Lukas 6:37. Ya. Bersama dulu ya dengan saudara ya. Nanti di rumah silakan dicek. Aku tadi habis bertarung dengan siapa ya? Damai ya. Ini kehendak Tuhan ya, bukan kehendak saya ya, kehendak Tuhan ini. Oke, kita teruskan. Pengampunan itu berlaku juga hukum tabur tuai. Lukas 6 ayat 37. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Hukum tabur tuai. Kalau masalah penghakiman, hukuman ada hukum tabur tuai, mengampuni juga. Makanya firman Allah kan mengatakan, ampunilah maka kamu diampuni. Bukan hanya, ya Bapak ampuni aku, saya tidak. Tapi kelanjutannya, ya ampuni, kamu akan diampuni. Hukum tabur tuai. Kesimpulannya, kalau kita berbuat yang baik kepada orang lain, ya pasti kebaikan ada dalam diri kita. Tapi jika berbuat yang jelek kepada orang lain, ya nanti satu saat kita terima itu. Hukum tabur tuai berlaku 3 6, 7 sampai jam ke 10 itu. Hukum tabur tuai itu berlaku. Termasuk doa-doa kita. Mengapa? Yesus memerintahkan, doakanlah yang memberkati, doakanlah yang menganiaya kamu, berkatilah. Doa kita yang baik kepada orang itu akan berimbas kepada kita. Kita juga akan menerima berkat dan kebaikan. Tapi kalau doa kita jelek kepada orang lain, ya kena lagi. Makanya doakan yang baik-baik. Meskipun toh itu kita benci. Makanya Yesus katakan, doakan yang menganiaya kamu, berkatilah. Maksudnya apa? Doa kita yang baik kepada mereka, nanti dampaknya kepada kita. Katanya ucapan adalah doa. Ya enggak? Nggih napa enggak? Enggak napa nggih? Hanya itu. Ucapan itu harus hati-hati, itu doa. Doakanlah, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan sertai mereka. Nanti doa yang kita ucapkan itu kembali kepada kita. Tapi lek ndongakno elek, ya gak ndongakno elek juga sih. Kok suatu saat kita kena itu. Doa yang baik nggih. Biasanya sih kita mendoakan yang baik kalau orang itu baik kepada kita. Sering ngejak, tengok-tengok, sering ngejak nang warung. Oh, ndongakno apik.
Tapi lek gak tau ngejak, tak dongakno bangkrut sampean. Doa kita bangkrut balik nang awake dhewe kok bangkrut gitu. Makanya dongakno sing apik. Terus putih sederek, leres, setuju, haleluya. Mengampuni juga demikian. Kalau kita mau mengampuni, nanti suatu saat kita terima itu. Ada pengampunan untuk kita. Siapa ngerti namanya manusia kan kadang nggak ngerti salah atau apa. Tapi kita terima pengampunan karena kita mau mengampuni. Hukum tak bertuah itu berlaku, ya. Oke. Apa berkatnya kalau memberi pengampunan? Dosa diampuni. Pasti Matius 6 ayat 14. Ini berkatnya. Matius 6 ayat 14. Ya. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Itu berkatnya. Lah kalau tidak mau mengampuni, ayat 15. Mulai. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terus pundi, pilih mana? Mengampuni atau tidak? Mengampuni saja. Ini firman Allah loh ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi berkat yang besar kalau kita mau mengampuni orang bersalah kepada kita, bahkan mendoakan supaya mereka bertobat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Itu juga kita terima nanti. Entah kapan kita nggak tahu. Tapi saya percaya hukum tak bertuah itu berlaku. Belajar mengampuni. Nggak ada salahnya kok mengampuni. Memang awalnya susah, kadung disakiti aku di depan mataku. Sakit. Sampai tak gandoli mobil. Paham maksud saya? Oke. Sampai ke sana. Lagi ramai sekarang kan itu. Sakit. Melihat di depan mataku. Wah, Tuhan kuatkan iman hamba-Mu. Dalam keluarga hati-hati loh yo. Hati-hati. Ini keluarga ini bahaya ini. Hati-hati loh kalau nggak ada yang mengampuni. Aduh, sakit di depan mata. Di depan mata. Oke. Mau belajar mengampuni? Ya. Tetap semangat. Ya memang perlu semangat untuk bisa mengampuni itu ya. Hidup kalau dalam pengampunan itu luar biasa, indah sekali, indah sekali. Nomor 1, pasti ada damai sejahtera di hati, itu pasti. Nggak ada ganjilan, nggak ada kepahitan, nggak ada sakit hati, tenang. Apapun yang terjadi, tenang. Karena nggak ada ganjalan. Ya. Tapi nomor 1 adalah dosa kita juga diampuni. Apa berkat berikutnya? Bagi yang mengampuni kesalahan orang lain, maka pengampunan itu akan memberikan kuasa kesembuhan. Luar biasa loh. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa kesembuhan, perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Di mana ada pengakuan, ada pengampunan. Jadi orang yang mengampuni, dia juga akan mengalami suatu kuasa. Dalam dirinya ada suatu kesembuhan, terutama kesembuhan rohani. Ya memang, orang yang bisa mengampuni kan tidak ada sakit hati. Berarti hatinya beres, ada kelahiran baru. Orang yang suka sakit hati, suka menyimpan dendam, tidak ada pengampunan, itu nanti berpengaruh kepada secara psikologinya. Fisiknya juga terganggu. Itu terjadi memang. Orang suka sakit hati, suka dendam, tidak ada pengampunan. Nomor 1 hidupnya nggak sejahtera, juga sering
ya ada banyak gangguan lah. Tapi kalau dia bisa mengampuni, ada suatu sejahtera dalam dirinya. Ada kesembuhan rohani terutama. Ada kuasa kesembuhan kalau bisa mengampuni. Saya bersyukur sekali ya bisa menyampaikan ini. Karena saya juga sangat diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Dan juga diingatkan betapa pentingnya untuk saling mengampuni. Ya, belajar untuk mengampuni ya. Yang malam hari tersakiti atau teraniaya. Ya, doakan yang menganiaya kamu. Tapi kalau juga saat ini ada yang menganiaya, ya bertobat gitu. Kalau saat ini ada yang menganiaya orang lain, membuat sakit hati orang lain, ya bertobat. Disadarkan oleh Tuhan Yesus. Oh iya Tuhan, aku sudah menyakiti si dia Tuhan, ampuni. Gitu. Jadi saling mendoakan, saling mengampuni. Ya. Haleluya. Orang suka mengampuni itu sehat. Rohaninya terutama. Dan jika sehat rohani, pasti sehat jasmani. Dan kalau dia sakit, cepat sembuhnya. Karena apa? Suka mengampuni. Itu tidak bisa dipandang remeh loh. Orang suka mengampuni, dunia tenang, sehat ya. Paling sakit apalah, pusing sebentar lah karena banyak baca pusing. Atau pilek gebras-gebras ya sebentar lah. Nggak sampai. Yuni gebras-gebras, ya wahing-wahing gitu. Ya, paling sebentar saja lah. Tapi ada kesembuhan rohani yang luar biasa. Oke. Bagi mereka yang mengampuni kesalahan orang lain, ini yang luar biasa. Didengar doanya. Markus 11:25. Markus 11:25. Ya. Markus 11 ayat 25. Ya, bisa ketemu. Markus 11 ayat 25. Kita baca ya. 1, 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya berdoa dan seterusnya, maka Bapa di surga juga mengampuni, berarti mendengarkan permohonan kita. Berdoa, ya Bapa ampuni. Tapi kita harus mengampuni dulu. Dan permohonan kita akan didengar Tuhan. Ya, aku akan mengampuni kamu. Jadi orang yang suka mengampuni itu doanya juga gampang didengar oleh Tuhan. Berarti kalau ingin didengar Tuhan, doa kita belajarlah untuk mengampuni. Kan gampang itu lagi sakit hati, jengkel, ngamuk-ngamuk terus berdoa. Pasti kacau doanya nanti. Tidak karu-karuan gitu loh. Tapi hati tenang, ada pengampunan. Tuhan dengarkan doa-doa kita. Jangan berbisik, lembut. Dengar Tuhan. Gak usah teriak-teriak. Dengar semuanya. Belajar mengampuni ya. Ya. Karena situasi saat ini mudah orang untuk sakit hati. Situasi sekarang loh, corona ini. Mudah sakit hati dan mudah tersinggung. Dan selalu doting. Wah ini wes gara-gara kamu. Kenapa nggih? Gara-gara kamu. Iki mesti melok. Gara-gara enggak mungkin gara-gara kamu enggak mungkin pasti begini lah. Gara-gara kamu gitu. Aku jadi begini. Gara-gara sampean aku begini. Gara-gara. Daripada sibuk gara-gara duduk diam, Tuhan, ini kehidupanku, mohon pembelaanmu, gitu loh. Berarti mbak ini sibuk dudang-duding ini gak kesal duduki wong. Gara-gara guru online tugasku wake. Gara-gara guru online tugasku wake. Gara-gara. Saya gak kelem pusing, gak usah mbok garap, mari wis. Bagaimana? Gara-gara guru online. Tugasku gak mari-mari. Enak malah biasa tugasnya gak akeh. Oleh tugasnya akeh. Waduh. Kalau sumpek tutup dulu, tenangkan dirimu, ngrungokno lagu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Nyanyi sih, nek sumpek lho. Lho kerjaan akeh. Delok gak mari-mari sumpek, tutup dulu, nyetel lagu, buka YouTube.
hatiku tenang. Rungokno sih, nikmati betul. Bertolongan. Selesai bait 1, ref 2 kali, ending kok koda. Aja lali yo, break yo. Mari kerjaan mana? Enak mari. Saya kalau banyak kerjaan, penat, tak tinggal di sini. Saya dan tembok, wis meneng sih. Baru lagi. Meneng ini, wis. Turu ya. Kalau nggak gitu, kebentuk sirah kurang tembok. Ngomong gurung tak senden nasi sih. Saya kalau penat begitu. Jelungkup kena laptop kebentuk, kepala ke belakang tembok, bolak-balik. Kayak kesel ya. Ini bendol ini ya. Tapi bendol saya bendol sukacita, enggak apa-apa. Saya enggak pernah nyesel kok bendol, enggak apa-apa. Iki tambah nono enggak apa-apa. Umpamanya ini laptop tak labrak iki. Ngerjakan kebentuk ini. Sampai kacamata ucul ini. Tapi tidak ada yang tahu soalnya malam ya. Mereka semua tidur. Klodak. Apa-apa? Enggak apa-apa. Iki bendol sukacita. Saya tetap kontak dengan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Enak ya. Jadi monggo semua lokasion ya. Belajar mengampuni nggih. Belajar nggih. Ojo sakit hati lah, ayo. Ojo lara hati. Lek dilarani bapake, dongakno bapake. Tuhan sadar nopo. Ayahe iku. Ngono ae. Ojo butuhkan elek, ojo. Tak tungano kejepit lawang, ojo. Sakno bapake ya. Sing apik. Bapake yang ngono, lek mamae nglarani dengan sing apik. Tak tungano tambah lemu bojoku ngono ya. Enggak apa-apa ya. Haleluya. Amin. Ya wis lah ya. Oke. 4 ya. Matius 5, 23, 24. Ya. Setiap korban dipersembahkan akan diterima. Ya. Berkat bagi yang suka mengampuni. Matius 5 ya. Monggo kita dulu ya. Untuk menyelesaikan firman Allah pada malam hari ini. Ya. Matius 5, 23, 24. Ya. Kita kembali baca lagi ya. Jadi masalah perdamaian dahulu dengan saudara, sekarang masalah persembahan dengan ayat yang sama. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi masalah persembahan pun bisa juga dipengaruhi oleh sifat suka mengampuni. Kalau orang itu berkorban tapi nggak suka mengampuni, susah untuk diterima. Tapi jika ada pengampunan kepada orang lain, hati penuh damai, berkorban apapun juga diterima oleh Tuhan. Jadi masalah pengampunan itu nanti merembet kepada yang lain-lain, bahkan ke masalah persembahan juga, korban kita. Betapa pentingnya hidup saling mengampuni. Jika belum bisa, ya Tuhan tahu kelemahan kita kok, Tuhan tahu. Berdoa ya, berdoa. Tuhan, aku kok belum bisa mengampuni ya, kok aku masih sering sakit hati, dendam. Ya minta kepada Tuhan Yesus, minta. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan kelembutan hati Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan. Berdoa. Tuhan tahu kok, Tuhan tahu. Tidak semua orang bisa mengampuni langsung loh ya, ada prosesnya memang. Tapi yang penting kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Enggak bisa Tuhan mengampuni, karena setiap hari aku lihat dia Tuhan, aduh, aku tuh jengkel, aku tuh tak racun ya Tuhan, ojo. Doakan, berdoa Tuhan tolong kuatkan hamba-Mu hatimu. Berdoa. Jangan tinggalkan jam-jam doa pribadi. Bersekutu dengan Tuhan, hati kita penuh dengan kedamaian. Ya, haleluya. Mari belajar mengampuni sama kita. Supaya apa? Ada berkat untuk kita. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Dan juga segala doa kita dijawab Tuhan. Dan ada kesembuhan rohani dalam diri kita. Tuhan memberkati. Akan saya lanjutkan hari Sabtu ya, tentang masalah pengampunan ini. Ya, haleluya, kita bersyukur pada malam